Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Verti Kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian mahabbah, kajian cinta atau bab cinta kepada Allah, ada hal yang amat penting di situ. Di antara yang penting, atau kalau boleh kita menyebut dengan istilah min arkanil mahabbah, di antara rukun mahabbah itu ada namanya asyauq. Asyauq itu artinya adalah rindu. Rindu. Maka jika seorang pencinta tidak memiliki kerinduan, maka cintanya juga dipertanyakan. Lalu bagaimana sebetulnya rindu itu? Yang di dalam bahasa Imam Al-Ghazali itu disebut dengan istilah asyauq. Ini sebetulnya bukan hanya Imam Al-Ghazali mengistilahkan syauq, tetapi para ulama-ulama sufi juga membicarakan masalah asyauq. Cuman Imam Al-Ghazali memasukkan bab syauq itu di antara mahabbah. Jadi dia bicara mahabbah, lalu setelahnya dia bicara tentang asyauq. Kalau kita lihat kitab Ihya Ulumuddin misalnya, sebelum bicara tentang asyauq, dia bicara dulu tentang al-mahabbah atau hubbillahi ta'ala, berbicara tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara bab itu, bab mahabbah, bercinta, maka tentu kita diingatkan kepada ayat Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu ingin dicintai oleh Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah, Allah pasti cintai kamu. Maka untuk mencintai Allah, kita mesti lewat Sayyidina Rasulullah SAW. Jika di dalam cinta itu ada syauq, maka untuk membangun kerinduan kepada Allah, mesti lewat syauq fi Sayyidina Rasulullah SAW. Maka perlu ada kerinduan lewat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat ini dikatakan Imam Al-Ghazali itu menyebutkan begini, wa idza sabatatil mahabbah sahha syauq ilal mahbub. Jadi syaratnya itu, jika telah ditetapkan cinta atau sudah ada rasa cinta atau dia sudah punya cinta atau ada kekasihnya, ada yang dicintainya, baru sahha syauq ilal mahbub. Baru benar rindunya kepada sang kekasih. Tapi jika cinta tidak ada, maka rindu itu juga tidak ada. Kenapa ada rindu? Karena ada cinta. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau cintanya ada, baru benar dia merindukan sang kekasih. Tetapi jika dia tidak memiliki cinta, maka kerinduan itu bisa disebut dengan pseudo rindu atau kepalsuan, rindu yang palsu. Lalu beliau mengatakan, wa dalla alaihi al-akhbar wal athar qad ruwiya ana Abu Darda qala li Ka'bin. Ada kabar, asar dari Abu Darda. Abu Darda mengatakan, dia berkata kepada Ka'ab, akhbarani an akhassi ayati fit Taurat. Faqala yaqulu Allah azza wa jalla, tala syauqul abrar ila liqa'i wa ana ila liqa'ihim asyukku syauqan. Ini kalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang baik, orang saleh itu rindunya bersangatan kepada Allah, atau dia sudah lama rindu sekali ingin bertemu denganku, kata Allah. Tapi Allah mengatakan, wa ana ila liqa'ihim asyukku syauqan. Kalau para kekasih itu dia rindu ingin bertemu denganku,
Orang soleh itu ingin bertemu denganku, rindu ingin bertemu denganku. Ingat, aku untuk bertemu dengannya asyukku syauqan. Aku lebih rindu ingin bertemu dengan mereka. Coba bayangkan, kita jika ditakdirkan oleh Allah sebagai kekasihnya, dan kita berharap takdir itu menjalani kehidupan kita sehingga kita dipandang sebagai kekasihnya, maka kerinduan yang muncul, atau dalam bab lain kerinduan yang nestafa, kerinduan yang menggelora, ingin bertemu dengan sang kekasih itu. Allah katakan, kamu rindu ingin bertemu. Allah mengatakan asyukku syauqan. Ini Allah lebih rindu lagi. Artinya apa? Ini cinta tidaklah bertepuk sebelah tangan. Kalau dalam bab lain kita sebut radiyatan mardiyah, maka dia adalah sang kekasih. Maka kerinduan yang seperti ini dikatakan, kalau kita rindu kepada Allah, Allah pastikan Allah juga rindu kepadamu. Maksudnya apa? Karena kekasih itu memiliki koneksi. Kekasih itu saling punya hubungan satu sama lain. Jika kekasihnya rindu, maka sang kekasih juga rindu. Jika kekasihnya mengungkapkan cinta, maka jawaban sang kekasihnya adalah melebihi dari kalam cinta yang diucapkan oleh sang kekasih itu. Maka jika kita ini Allah izinkan dan Allah takdirkan menjadi hamba-hamba perindu, bahkan sang perindu pun dipanggil oleh Allah, sang pencinta pun dipanggil oleh Allah. Jika kita perhatikan, wahai sang perindu, yang kau rindukan itu lebih rindu kepadamu untuk bertemu denganmu. Coba kita perhatikan. Jika kerinduan itu tidak ada lagi obatnya kecuali bertemu dengan yang dirindui, ini adalah buah dari seorang kekasih yang merindukan kekasihnya. Lalu dilanjutkan dengan kalam man talabani wajadani. Siapa yang mencariku, dia pasti menemukanku. Maka kalau kita ingat ayat Allah misalnya dalam surat Al-Insyiqaq itu, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Wahai para manusia, yang kamu berusaha keras ingin bertemu dengan Allah, kamu memiliki usaha, pasti usahamu itu membuahkan pertemuan dengan Allah. Itu janjinya Allah. Maka bagi kita, jika termasuk dalam kategori sang perindu, ini adalah kabar gembira kepada sang perindu. Wahai sang perindu sejati, engkau pasti menemukan dan engkau pasti sampai kepada siapa yang kau rindui. Ada doa yang diajarkan oleh para guru kita. Allahumma inna as'aluka syauq ila liqa'ika ila liqa'i habibik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, anugerahkan kepada kami kerinduan ingin bertemu denganmu dan ingin bertemu dengan kekasihmu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini, kalam ini sudah menjadi wirid bagi kita, dan bahkan ini adalah bentuk conditioning awal. Sekarang kita sudah mulai menerapkannya. Sebelum mulai zikir itu kita mulai baca Allahumma inna as'aluka syauq ila liqa'ik wa ila liqa'i habibik. Setelah itu baru kita baca ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Coba kita datang ke pangkuan Allah itu dengan penuh kerinduan. Makanya kita mengajak segenap umat Islam
keluarga perti dimanapun berada. Mulailah beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah itu dengan cinta dan kerinduan. Jika kita menghampirinya dengan mahabbah yang diisinya ada dalamnya kerinduan, maka tidak ada lagi buah dari kecintaan dan kerinduan itu kecuali bertemu dengan yang dicintai, bertemu dengan yang dirindui. Maka doa yang diucapkan dengan kalam Allahumma innana as'aluka syauq ila liqa'ik wa ila liqa'i habibik, Allah akan perkenankan itu. Rindu pun kita minta kepada Allah. Maka jangan ego wahai sang pencinta. Rindu pun diminta kepada Allah. Bukan rindu yang muncul dengan sendirinya, tapi rindu yang diminta, rindu yang dipohonkan kepada sang Rabb. Sehingga mahabbah yang di dalamnya ada kerinduan, itu adalah kerinduan yang dititipkan oleh sang kekasih. Lalu kalam berikutnya, wa man talaba ghairi lam yajidni. Lalu siapapun yang mencari selainku, maka dia dipastikan dia tidak akan pernah bertemu denganku. Maka wahai kaum muslimin dimanapun berada, jemaah perti dimanapun berada, sekarang kita azamkan dalam diri kita bahwa kita kuatkan dalam kolbu, kita pengen sekali menjadi kekasih Allah. Kita pengen sekali ada kerinduan kepada Allah dan kekasihnya itu dinikmati oleh kolbu ini. Jangan minder. Kadang ada juga yang mengatakan, jadi wali Allah nggak mungkin kita jadi wali Allah. Tidak ada satupun yang mungkin jadi wali Allah. Tidak ada yang pantas. Tapi jika Allah yang berkehendak, siapapun bisa jadi wali Allah. Boleh kita, wajib sebetulnya kita bercita-cita ingin jadi wali Allah, jadi kekasihnya Allah. Tadi dikatakan, kerinduan itu syaratnya apa? Syaratnya adalah cinta. Jika seseorang tidak ada cinta, maka batal dia membicarakan kalam kerinduan. Rindu yang nesta'afah. Wahai sang perindu, wahai duhaiku, wahaiku. Itu kalam sang Rabb kepada sang perindu. Harapan kita diikut sertakan oleh kalam Allah ketika memanggil wahai duhaiku, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ikut sertakan kita di dalam duhainya itu, di dalam sang nun itu, di dalam sang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta juga kepada Allah agar Allah menjembatani kita dengan kekasihnya Sayyidina Muhammad, dengan untaian kalam rindu, dengan rindu yang sesungguhnya rindu, bukan rindu yang penuh dengan kepalsuan, tapi rindu yang penuh kemurnian, yang ingin bertemu dengan sang kekasih, ingin bertemu dengan sang maha kasih. Para pemirsa dimanapun berada, begitu dahsyat kalam sang pencinta, kalam sang perindu itu. Ada kabar dari Abu Daud, ini juga dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya. Dikatakan, Inna Allah Ta'ala uhiya ilaih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, ila kam tadkhul jannah wa la tas'alani ila syauq ilayya. Hei Daud, sampai kapan kamu mengingat surga dan kamu tidak meminta rindu kepadaku? Qala, ya Rabb, manil mushtaqu ilaik. Wahai Tuhanku, siapakah orang yang perindu kepadamu? Siapakah orang yang merindukanmu itu? Kata beliau, innal mustaqina ilayya. Sesungguhnya para perindu atau orang yang rindu kepadaku itu adalah
yang bersih kolbu mereka dari semua kekotoran-kekotoran yang ada. Kolbunya bening, kolbunya bersih. Ternyata ketika kita bicara mahabbah, bicara syauq, itu hubungannya sangat erat dengan bab kolbu. Maka kolbu yang beninglah, kolbu yang safilah, yang bisa merindu. Kolbu yang safilah, yang dititipkan mahabbah dalamnya. Maka wajarlah sang baginda sallallahu alaihi wasallam dikatakan Al-Mustafa Safi Salla alaihillah. Dialah Sayyidina Muhammad Al-Mustafa Safi, safi, yang bening kalbunya. Maka bab mahabbah, bab syauq ini sebenarnya adalah warisan dari sang baginda Al-Mustafa Safi. Dan kita juga berharap kepada Allah agar kalbu ini juga dijadikan safi. Dan kita berharap kepada Allah agar kalbu kita berada di bawah kalbunya sang Al-Mustafa Safi, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah seperti dimanapun berada, coba, manakah kalbu yang paling indah ketika kalbu itu berada di bawah kalbunya sang Maha Al-Mustafa Safi? Jika kalbu kita berada di bawah kalbunya sang Al-Mustafa Safi, maka ketika Allah memandang kepada Al-Mustafa Safi itu, tentu kita diikut sertakan di dalamnya. Inilah harapan kita sebetulnya. Allah sertakan kita memandang kekasihnya. Allah sertakan kerinduan kita berada dalam kerinduan sang kekasihnya. Maka oleh karena itu, tugas kita adalah bagaimana memupuk rasa cinta itu, sehingga di sana ada syauqnya, ada kerinduannya. Lagi-lagi ini adalah persoalan bermakrifat kepada sang yang dirindui itu. Kerinduan atau mahabbah dan yang dicintai, kekasih dengan kekasihnya. Kekasih atau cinta itu tidak akan muncul begitu saja tanpa ada makrifat di dalamnya. Maka mahar dari semuanya itu apa? Adalah bermakrifat kepada sang kekasih. Jika hari ini kita belumlah tergolong ke dalam kelompok kekasihnya Allah, coba mulai sekarang cari perhatian Allah. Cari perhatian Allah dulu. Jika Allah sudah perhatikan kita, ini salah satu indikator benih-benih mahabbah itu mulai tumbuh. Maka jika benih mahabbah itu tumbuh, benih kerinduan juga meliputi di dalamnya. Maka kita berharap ada guru, ada mursyid yang membimbing, yang menuntun kita untuk berbicara tentang cinta dan tentang kerinduan. Harapan kita, para buya, para kiai, para ustadz di Perti ini bisa menebarkan cinta, bisa menebarkan kerinduan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Allah dan rindu kepada Rasulullah. Maka lewat kajian ini kita mengajak kita semua, mari kita bersedia menjadi sang pecinta kepada Rabbul Alamin dan menjadi
sang perindu kepadanya. Tadi Allah sudah katakan, jika hambaku atau kekasihku itu rindu kepadaku, asyukku syauqan, aku lebih rindu kepadanya. Nah, kalau di pondok ini asyukku syauqan maf'ul mutlaq. Asyukku syauqan, aku lebih rindu lagi. Aku lebih rindu. Coba bayangkan, jika Allah merindukan kita, pertanyaannya, siapakah kita yang dirindukan? Dan kita mesti bercermin, apakah kita sudah layak dirindukan atau belum? Apakah kita sudah layak jadi kekasih atau belum? Jika belum, persiapkan dirimu, wahai calon pencinta, wahai calon perindu. Beningkan kolbumu, sebagaimana Sayyidina Muhammad disebut dengan Al-Mustafa Safi. Bersihkan kolbu, itu maharnya juga. Maka ending dari semuanya adalah kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Rasulullah. Ikutin jalan yang ditempuh oleh Sayyidina Rasulullah, baik secara tatanan syariatnya, tatanan thariqahnya, tatanan ma'rif hakikatnya, tatanan ma'rifatnya. Kita mesti ikut kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengalamkan kalam rindu, apa isi dari kalam rindu itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah nama yang dirindui. Jika kita rindu kepada Allah, tentu kalam yang muncul selalu adalah Allah, Allah. Dimanapun, bagaimanapun, kalamnya Allah, Allah. Duduk, kalamnya Allah, Allah, Allah. Berdiri, kalamnya Allah, Allah, Allah. Berbaring, kalamnya Allah, Allah. Berjalan, kalamnya Allah, Allah. Jika lisannya tak sempat menyebut Allah, terus kalbunya tak terputus menyebut nama Allah, 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 Allah. Maka sesuailah dengan kaedah mahabbah itu. Man ahabba syai' katsura dzikru. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia sering menyebut sesuatu itu. Ada lagi kaedah berikutnya, man ahabba syai' fa huwa abduh. Siapa yang cinta kepada sesuatu itu, maka dia hambanya sesuatu itu. Maka sang perindu juga begitu. Apapun yang diperintahkan, apapun yang disuruh, pasti dikerjakan. Bahkan Nabi mengatakan, mendekatlah kamu kepada Allah bin nawafil. Mendekatlah kamu atau carilah perhatian Allah itu dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, supaya Allah pandang kita. Maka kerjakanlah yang sunnah-sunnah. Apalagi di Ramadan ini banyak sekali aktivitas sunnah. Jika kita masih berada pada level rewardnya banyak sekali di Ramadan ini. Baca Quran, rewardnya 10, satu huruf. Bukan satu alif lam mim satu huruf kata Nabi, walakin alif harfan wa min harfan wa lam harfan. Alif harfan, lam harfan, mim harfan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu sudah 30. Itu kalau kita ngejar pahala. Tapi sang kekasih, sang perindu itu dia tidak butuh itu. Dia tidak butuh kelipatan itu. Yang dibutuhkan hanya bertemu dengan yang dirinduinya, bertemu dengan kekasihnya. Inilah kalam ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, engkau tujuanku, engkau maksudku. Dan bagian akhir, kembali kita berdoa kepada Allah dengan kalam, Allahumma innana as'aluka syauq ila liqa'ik wa ila liqa'i habibik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rindu ingin bertemu denganmu, dan rindu ingin bertemu dengan Rasulmu Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dianugerahi oleh Allah rasa cinta, rasa mahabbah, dan kerinduan yang mendalam. Duhai Allah yang dirindukan, titipkanlah kepada kalbu kami ini kerinduan dan kecintaan ingin bertemu kepadamu. Ila hatratika ya Rabb.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarnya tarbiyah kita seluruh Indonesia ini sudah sama